Minggu lalu kita belajar tentang karakter Nehemia, yaitu pemimpin yang mudah ditemui. Nah, hari ini kita lanjut lagi karakter pemimpin yang mendengar baik berita itu baik maupun berita buruk, tapi dia sanggup mengelolanya dengan benar, mengelolanya dengan luar biasa. Nah, mari kita pelajari menjadi inspirasi buat kita sebagai pemimpin di dalam rumah tangga maupun pemimpin dalam tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Pemimpin itu tahu mengatasi kabar buruk. Nehemia 1 ayat 3 dan 4. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Ayat 4. Duduklah aku. Nanti minggu depan kita bahas apa respons waktu dia duduk itu. Dari teks itu, penulis buku Prinsip Kepemimpinan Rudy Leck, dia katakan pemimpin setiap saat bisa mendengar kabar baik, tetapi juga bisa mendengar kabar buruk. Dan dia punya stamina untuk mengatasinya. Dan kita juga sadari bahwa hidup sehari-hari, kita tiap hari menerima kabar, apakah itu kabar baik atau kabar buruk. Kita bisa lihat di media sosial, bahkan kita bisa lihat di gadget kita. Tetapi bagaimana cara kita menghadapinya? 1 Samuel 30 menjelaskan tentang Raja Daud yang pernah menghadapi sebuah kabar yang sangat buruk bersama 600 pasukan yang sudah dia latih di daerah Siklak. Orang-orang Amori menjarah kota itu, membakar kota itu. Semua perempuan, anak-anak, harta benda dirampas. Tapi Alkitab bilang Raja Daud tidak panik. Memang mereka sedih, mereka menangis. Tapi kemudian Daud menguatkan kepercayaannya kepada Allah dan bertanya kepada Allah apa yang harus dibuatnya. Dan kalau Bapak-Bapak membaca ayat itu, Tuhan bilang, kejarlah mereka. Jadi situasi baik atau seburuk apapun, fokusnya ialah kepada Tuhan dan bertanya kepada Tuhan apa yang harus dilakukan. Bukan panik, bukan menyalahkan orang lain, bukan menyalahkan keadaan, tetapi menguatkan kepercayaannya kepada Allah. Dalam pelatihan foto karakter, ini yang disebut respons yang benar dalam situasi dan orang lain yang
tidak benar. Yang ketiga, pemimpin tidak terguncang oleh kabar buruk. Tapi dia beranikan diri di dalam Allah lalu bertanya. Selalu biasakan untuk bertanya kepada Allah. Ayub juga bertanya kepada Allah. Musa juga bertanya kepada Allah. Pria yang mengaku percaya kepada Tuhan adalah pria yang selalu berkomunikasi dengan Tuhan. Yang keempat, pemimpin yang baik harus tahu kapan ia beristirahat. Beristirahat bukan karena ada masalah yang dihadapi saja, tetapi beristirahat karena itu sebuah siklus kehidupan. Rest and relax. Tubuh kita juga perlu istirahat. Pikiran kita juga perlu istirahat. Itu yang dialami oleh Nehemia. Dia salah seorang yang bekerja di Istana Susan, orang kepercayaan raja, orang penting. Dia punya pendapatan yang cukup besar. Tapi ketika datang saudara-saudaranya memberitahukan apa yang sedang terjadi di Yerusalem, dia tidak hanya gampang ditemui, dia juga mendengar mereka dan bahkan mengambil sikap untuk duduk, merenungkan semua peristiwa itu. Nah, kita juga tentu banyak sekali pergumulan di keluarga, pergumulan di pelayanan. Mendengar berita baik atau berita buruk, sediakan waktu untuk merenungkannya, beristirahat sejenak, supaya kita tidak panik dan tidak mengambil keputusan yang keliru. Orang Jawa bilang, tidak gerasa gerusu. Pemimpin itu tahu waktu untuk isi ulang baterai. Pecandu kerja yang tidak punya hobi dan tidak tahu bagaimana rileks dianggap pemimpin yang kurang baik. Bapak-bapak kita semua pakai alat teknologi, pakai handphone, pakai laptop, pakai iPad. Semuanya perlu dicas lagi setelah terpakai. Ada orang yang mengaku, wah saya pekerja keras, tapi juga lelah keras, capek keras, karena tidak punya waktu untuk mengisi ulang baterai. Ada seorang hamba Tuhan berkata, hari Senin sampai Sabtu itu hari di mana semua fasilitas tergunakan di tubuh kita. Tapi hari Minggu katanya itu hari di mana kita di recharge kembali. Seperti sebuah mobil, kalau dipakai seharian, ketika dia masuk ke garasi, maka semua oli yang sudah menyebar ke semua onderdil itu, dia akan kembali lagi ke tangkinya. Dan selalu ada waktu untuk mengeceknya kembali. Sama juga dengan motor atau mobil yang kehabisan bensin dan perlu diisi kembali. Itulah sebenarnya siklus kehidupan. Tidak hanya manusia, barang pun ada siklus-siklusnya. Dan kita belajar di Alkitab. Tuhan Yesus sendiri berkata kepada murid-muridnya, mari menyingkir dan beristirahatlah sejenak. Dalam Markus 6 ayat 31.
Bahkan ketika dia di Taman Getsemani, dia bergumul dengan sorga dan bumi. Dia datang lihat murid-muridnya udah ngantuk. Kemudian dia minta mereka, tidakkah kamu bisa bertahan 1 jam saja? Dia pergi lagi, bergumul lagi, dan dia datang lagi, dia berkata, tidurlah dan istirahatlah. Yesus juga tahu keterbatasan kita. Yesus juga tahu, bahkan Ibrani 4 ayat 15 berkata, dia turut merasakan kelemahan-kelemahan kita, sekalipun dia tidak berbuat dosa. Jadi kita bekerja, kita melayani, kita mendengar kabar-kabar yang baik, yang bisa menyenangkan. Tapi kita juga bisa dengar kabar-kabar buruk yang bisa membuat kita panik. Tapi hari ini firman Tuhan mengingatkan kita, belajar dari Nehemia. Kabar buruk yang begitu hebat. Dia tidak panik. Dia duduk. Beristirahat sejenak. Daud yang mendengar Siklak sudah hancur, terbakar. Perempuan-perempuan, anak-anak sudah ditawan. Barang-barang mereka dijarah. Tapi dia juga tidak menyalahkan siapa-siapa. Dia hanya bertanya kepada Tuhan. Dan Tuhan memberi jalan keluar. Bapak, kita semua sadari, hampir setiap hari, apalagi dalam musim atau masa pandemi ini, mungkin berita buruk lebih banyak dari berita baik. Apakah berita dari anak-anak kita, dari keluarga kita, dari handetolan pelayanan kita. Kita belajar, menyingkirlah dan beristirahatlah. Menyingkir kemana? Bukan pergi ke tempat-tempat yang disukai dunia. Kita menyingkirlah ke private room, ruang-ruang khusus, mesbah kita. Beristirahat, menyenangkan hati Tuhan, bertanya kepada Tuhan. Bahkan ada pikiran yang lain, ambil cuti, pergi menikmati alam yang Tuhan ciptakan. Apakah itu di puncak-puncak gunung, atau di pinggir-pinggir pantai, atau bahkan di kota-kota di mana kita bisa menikmati masa istirahat kita. Tuhan Yesus memberkati Bapak dan kita semua menjadi pemimpin-pemimpin yang tahu mengelola kabar baik dan juga punya stamina untuk mengatasi dan mengelola kabar buruk. Belajarlah dari Tuhan Yesus. Mengelola semuanya adalah cara pria yang berkarakter kuat. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih, biarlah refleksi singkat pagi hari, pengalaman Nehemia, pengalaman Daud, dan bahkan teladan Kristus menjadi inspirasi buat kami para pria menghadapi kehidupan sehari-hari sama istri, anak-anak, pekerjaan, dan pelayanan yang Tuhan percayakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman Tuhan. Haleluya.